teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosial emosional dan perkembangan spiritual. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perkembangan sosial? Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma, kelompok, moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerja sama. Yang pertama yaitu perkembangan sosial. Perkembangan sosial peserta didik adalah tingkatan jalinan interaksi anak dengan orang lain, mulai dari orang tua, saudara, teman sebaya, hingga masyarakat secara luas. Perkembangan sosial peserta didik dipahami sebuah kemampuan peserta didik dalam menyesuaikan diri terhadap norma-norma dan tradisi yang berlaku pada suatu kelompok atau masyarakat, kemampuan untuk saling berkomunikasi, dan kemampuan untuk bekerja sama. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Yang pertama yaitu faktor keluarga. Untuk mencapai kematangan sosial, anak harus belajar tentang cara-cara menyesuaikan diri dengan orang lain. Kemampuan ini diperoleh anak melalui kesempatan atau pengalaman bergaul dengan orang-orang yang di lingkungannya, baik orang tua, saudara, teman sebaya, ataupun orang yang dewasa lainnya. Dan lingkungan keluarga adalah lingkungan yang pertama yang akan dikenal anak. Perkembangan peserta didik sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan atau bimbingan dari orang tua dalam mengenal berbagai aspek kehidupan sosial dan norma-norma kehidupan bermasyarakat, serta mendorong dan memberikan contoh kepada peserta didik bagaimana menerapkan norma-norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan sosial di lingkungan keluarga juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keutuhan keluarga, status keluarga, sikap dan kebiasaan orang tua. Yang kedua yaitu faktor dari luar rumah. Faktor dari luar rumah adalah wadah bagi anak untuk bersosialisasi. Di luar rumah, anak akan bertemu dengan orang yang lebih banyak seperti teman sebaya, orang yang lebih kecil darinya, orang yang dewasa, sehingga sosialnya akan berjalan sesuai dengan perannya di lingkungan tersebut. 3 yaitu faktor pengaruh pengalaman sosial anak. Jika seorang anak memiliki pengalaman sosial yang buruk, seperti tidak diperbolehkan main keluar rumah oleh kedua orang tuanya, maka hal itu akan berpengaruh bagi proses sosialisasinya kepada lingkungan sekitarnya yang berada di luar rumah. Hal ini akan menyebabkan anak menjadi tidak tahu atau kurang bersosialisasi dengan lingkungan di luar rumah. Salah satu cara anak belajar adalah dengan cara mengamati, meniru, dan melakukan. Orang dewasa dan teman-teman yang ada di dekatnya anak tersebut merupakan objek yang diamati dan ditiru oleh anak. Perkembangan emosional. Emosional dan perasaan merupakan suatu gejala emosional yang secara kualitatif berkelanjutan akan tetapi tidak jelas batasannya. Perkembangan emosional adalah luapan perasaan ketika anak berinteraksi dengan orang lain, serta proses perkembangan keadaan jiwa anak dalam memberikan respon terhadap keadaan lingkungannya yang sesuai dengan aturan sosial yang diperoleh melalui pendengaran, mengamati, meniru, dan dapat distimulasi melalui penguatan dan modeling atau contoh. Karakteristik perkembangan emosional peserta didik. Masa peserta didik merupakan masa yang penuh badai dan tekanan. Ketegangan perkembangan emosional meningkat akibat perubahan fisik dan juga kelenjar. Rata-rata perkembangan emosional para peserta didik menjadi lebih tinggi karena mereka sedang berada di bawah tekanan sosial dan juga mereka sedang menghadapi kondisi baru. Sedangkan selama kecil mereka kurang mempersiapkan diri. Tetapi tidak semua peserta didik mengalami tekanan badai dalam hidupnya. Pola perkembangan emosional masa peserta didik adalah sama dengan pola hidupnya. Pola perkembangan emosional pada peserta didik adalah sama dengan pola perkembangan emosional pada masa kecil. Jenis perkembangan emosional yang secara normal dialami adalah cinta atau kasih sayang, gembira, amarah, takut, dan cemas, cemburu, sedih, dan lain-lain. Perbedaan terletak pada macam dan derajat rangsangan yang membangkitkan perkembangan emosionalnya, dan khususnya pola pendidikan yang dilakukan seseorang terhadap ungkapan perkembangan emosional peserta didik. Perkembangan spiritual peserta didik.
Pengertian perkembangan spiritual peserta didik. Spiritual adalah suatu ragam konsep kesadaran individu akan makna hidup yang memungkinkan individu berpikir secara kontekstual dan transformatif sehingga kita merasa sebagai satu pribadi yang utuh secara intelektual, emosional, dan spiritual. Makna perkembangan spiritual peserta didik. Perkembangan spiritual adalah jiwa seorang manusia yang memiliki semangat dan memiliki kepercayaan yang dalam terhadap diri sendiri, orang lain, Tuhan, dan alam yang terjadi karena pengalaman dan kesadaran dalam kehidupan di atas diri seorang. Karakteristik perkembangan spiritual. Pertama, karakteristik perkembangan spiritualitas anak usia sekolah. Tahap mitik literal faith yang dimulai usia 7-11 tahun. Menurut Fowler dalam Desmita tahun 2009 berpendapat bahwa tahap ini sesuai dengan tahap perkembangan kognitifnya. Anak mulai berpikir secara logis dan mengatur dunia dengan kategori-kategori baru. Pada tahap ini, anak secara sistematis mulai mengambil makna dari tradisi masyarakatnya dan secara khusus menemukan koherensi serta makna pada bentuk-bentuk naratif. Yang kedua, karakteristik perkembangan spiritualitas remaja. Dibandingkan dengan masa awal anak-anak, misalnya keyakinan agama, remaja telah mengalami perkembangan yang cukup berarti. Kalau pada awal masa anak-anak, ketika mereka baru memiliki kemampuan berpikir simbolik, Tuhan dibayangkan sebagai person yang berada di awan. Maka pada masa remaja, mereka mungkin berusaha mencari sebuah konsep yang lebih mendalam tentang Tuhan dan eksistensi. Perkembangan pemahaman terhadap keyakinan agama sangat dipengaruhi oleh perkembangan kognitifnya. Kemudian perkembangan spiritual terhadap pendidikan. Untuk mengembangkan spiritual, pendidikan sekolah formal yang dituntut untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan spiritual mereka, sehingga mereka dapat menjadi manusia yang religius. Sejatinya pendidikan tidak boleh menghasilkan manusia bermental benalu dalam masyarakat, yakni lulusan pendidikan formal yang hanya menggantungkan hidup pada pekerjaan formal semata. Strategi yang mungkin dilakukan guru di sekolah dalam membantu perkembangan spiritual peserta didik yaitu sebagai berikut. 1. Memberikan pendidikan keagamaan melalui kurikulum tersembunyi, yakni menjadi sekolah sebagai atmosfer agama secara keseluruhan. 2. Menjadikan wahana yang kondusif bagi peserta didik untuk menghayati agamanya. Tidak hanya sekedar bersifat teoritis, tetapi penghayatan yang benar-benar dikonstruksi dari pengalaman keberagamaan. 3. Membantu peserta didik mengembangkan rasa ketuhanan melalui pendekatan spiritual parenting seperti: pertama, memupuk hubungan sadar anak dengan Tuhan melalui doa setiap hari, menanyakan kepada anak bagaimana Tuhan terlibat dalam aktivitasnya sehari-hari, memberikan kesadaran kepada anak bahwa Tuhan akan membimbing kita apabila kita meminta, dan menyuruh anak merenungkan bahwa Tuhan itu ada dalam jiwa mereka dengan cara menjelaskan bahwa mereka tidak dapat melihat diri mereka tumbuh atau mendengar darah mereka mengalir, tetapi tahu bahwa semua itu bersungguh-sungguh terjadi, sekalipun mereka tidak melihat apapun. Proses perkembangan spiritual peserta didik. Teori Fowler dalam Desmita tahun 2009 mengusulkan tahap perkembangan spiritual dan keyakinan dapat berkembang hanya dalam lingkup perkembangan intelektual dan emosional yang dicapai oleh seseorang. Dan ketujuh tahap perkembangan agama itu adalah tahap prima faith. Tahap kepercayaan ini terjadi pada usia 0-2 tahun yang ditandai dengan rasa percaya dan setia anak pada pengasuhnya. Kepercayaan ini tumbuh dari pengalaman relasi mutual, berupa saling memberikan dan menerima yang diritualisasikan dalam interaksi antara anak dan pengasuhnya. Kemudian tahap intuitif projektif yang berlangsung antara usia 2-7 tahun. Pada tahap ini kepercayaan anak bersifat peniruan karena kepercayaan yang dimilikinya masih merupakan gabungan hasil pengajaran dan contoh-contoh signitif dari orang dewasa. Anak kemudian berhasil merangsang, membentuk, menyalurkan dan mengarahkan perhatian spontan serta gambaran intuitif dan proyektifnya pada ilahi. Kemudian tahap mitik literal faith dimulai dari usia 7-11 tahun. Pada tahap ini sesuai dengan tahap kognitifnya, anak secara sistematis mulai mengambil makna dari tradisi masyarakatnya. Gambaran tentang Tuhan diibaratkan sebagai seorang pribadi, orang tua atau penguasa yang bertindak dengan sikap memperhatikan secara konsekuen, tegas dan jika perlu tegas. Kemudian tahap sintetik konvensional faith yang terjadi pada usia 12 akhir masa remaja atau awal masa dewasa. Kepercayaan remaja pada tahap ini ditandai dengan kesadaran tentang simbolisme dan memiliki lebih dari satu cara untuk mengetahui kebenaran. Kemudian tahap individuatif reflective faith yang terjadi pada usia 19 tahun atau pada masa dewasa awal. Pada tahap ini,
mulai muncul sintetis kepercayaan dan tanggung jawab individual terhadap kepercayaan tersebut. Kemudian tahap universalizing faith yang berkembang pada usia lanjut. Perkembangan agama pada masa ini ditandai dengan munculnya sistem kepercayaan transidental untuk mencapai perasaan ketuhanan, serta adanya desentralisasi diri dan pengosongan diri. Peristiwa-peristiwa konflik tidak selamanya dipandang sebagai paradoks. Sebaliknya, pada tahap ini orang mulai berusaha mencari kebenaran universal. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan spiritual. Faktor pertama itu pembawaan atau internal. Setiap manusia yang lahir, baik yang masih primitif, bersahaja maupun yang sudah modern, baik yang lahir di negara komunis maupun kapitalis, baik dari orang tua yang soleh maupun yang jahat, menurut fitrah kejadiannya mempunyai potensi beragama atau keimanan kepada Tuhan, atau percaya adanya kekuatan di luar dirinya yang mengatur hidup dan kehidupan alam semesta. Kemudian faktor lingkungan atau eksternal. Fitrah beragama merupakan potensi yang mempunyai kecenderungan untuk berkembang, namun perkembangan itu tidak akan terjadi manakala tidak ada faktor luar yang memberikan stimulus yang memungkinkan fitrah itu berkembang sebaik-baiknya. Kemudian faktor keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi anak saleh, karena itu kedudukan keluarga dalam pengembangan kepribadian anak sangatlah dominan. Dan kemudian faktor sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang mempunyai program yang sistematik dalam melaksanakan bimbingan, pengajaran, dan latihan kepada anak atau siswa agar mereka berkembang sesuai dengan potensinya. Dan yang terakhir, faktor masyarakat.